Kiai Haji Muhammad Rafiq Hamid, Simbah Kiai Raden Abdul Hakim Hamid, beserta para masyayikh yang lain yang saya hormati dan yang saya muliakan, para pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Wakil Gubernur dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak staf ahli, Bapak Camat, dan juga para pejabat yang lain, para kepala desa, para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan singkat saja, waktu sudah siang. Pertama, saya mengaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran para bapak ibu tamu undangan di komplek pondok pesantren ini. Namun kami atas nama pondok pesantren Al Anwar kurang bisa menemui bapak ibu dengan baik, menempatkan tempat yang sesuai harkat dan martabat para bapak ibu semuanya. Terlebih-lebih jika nanti ada walimah atau hidangan yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengundang bapak ibu ke sini, mengundang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niat ngajak bapak ibu ke pondok pesantren ini untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita hidup di dunia diberi hidup yang barokah, istiqomah ibadah, selamat dunia dan akhirat, keturiyah atau keturunan yang solih dan solihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada para bapak dan ibu. Yang paling pokok, saya tidak mengharap apa-apa, saya mengharap bantuan doanya. Semoga pondok pesantren ini dijadikan oleh Allah pondok pesantren yang manfaat dunia sampai hari kiamat nantinya. Para majelis guru diberi kekuatan untuk mendidik anak-anak santri, begitu juga para santri diberi ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Tidak lain tidak bukan hanya mengharap doa. Semoga doa bapak ibu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami dan bapak ibu semuanya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Staf Ahli Bapak Hamami SEMM, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Jambi, Bapak Haji Hasan Basri Agus, dan juga salam serta permohonan maaf dari Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Haji Pahrori Umar, karena atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang telah disampaikan untuk menghadiri acara ini. Namun karena ada tugas lain beliau yang tidak dapat ditinggalkan pada saat yang bersamaan, untuk itu beliau memerintahkan sekaligus memberikan kepercayaan kepada saya untuk menghadiri acara ini khusus dari Jambi, menghormati undangan ini, dan juga mempersilahkan untuk membacakan sambutan beliau yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Bupati Muara Jambi yang mungkin atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi yang saat ini diwakili oleh Bapak Usman Halik, yang saya hormati Bapak Camat dan juga Bapak Lurah atau Kepala Desa yang juga hadir pada saat ini, yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar beserta seluruh pengasuhnya, Bapak Kiai Haji Asrofi Asror MPDI, dan juga seluruh
Ustadz, Ustazah, dan juga pengurus pesantren Al-Anwar. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Maron, Loana, Purworejo, Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Rafiq Al-Amin dan Bapak Kiai Haji Raden Abdul Hakim Hamid yang barusan saja kita saksikan, dan juga yang saya muliakan seluruh alumni dari pesantren Al-Anwar Maron yang pada saat ini baru saja kita saksikan, barangkali sebagai ustadz-ustadz yang telah dikukuhkan. Yang saya muliakan para pimpinan pesantren yang hadir se-Provinsi Jambi yang saat ini mungkin berada bersama-sama kita. Yang saya banggakan dan juga yang saya hormati Bapak Camat, maksud kami yang saya banggakan para santri, santriwan dan santriwati, serta seluruh orang tua, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada saat yang berbahagia ini diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti kegiatan haflah angkatan kedua Pondok Pesantren Al-Anwar dan haul para masyayikh, yang dalam hal ini mungkin haul al-mahfurah al-marhum Syekh Abdul Qadir, Kiai Raden Zainuddin Syafi'i, Kiai Haji Raden Hamid Zain dan Kiai Muhammad Asrar, serta Kiai Abdullah dan Kiai Abdul Ahmad Rebandi. Insya Allah kita doakan para sesepuh yang telah mendahului mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya mohon kita bersama-sama membacakan Fatihah kepada para sepuh yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Shiratal ladzina mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Provinsi Jambi, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Jazakumullahu khairan katsiran kepada pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar ini yang telah berkenan menyambungkan tali silaturahmi, maksud kami, dan mengundang pemerintah Provinsi Jambi yang saat ini saya wakili untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi toleransi dan mempererat ukhuwah Islamiyah, karena melalui persatuanlah akan terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga kita dapat melaksanakan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga barangkali Bapak Ibu sekalian telah berbahagia, hubungan ukhuwah Islamiyah yang saat ini nampak terrealisasi, kita dapat berkumpul bersama-sama, baik itu selaku orang tua santri maupun para pejabat dan juga para kiai sesepuh agama bisa berkumpul bersama-sama. Dan juga tadi kita saksikan para alumni pesantren datang ke sini bersama-sama, menyebar ke kabupaten kota se-Provinsi Jambi untuk mengajarkan dan menerapkan ilmunya. Namun pada saat-saat tertentu beliau hadir dan berkumpul bersama-sama, bermusyawarah untuk meningkatkan datang dan bersatu padu menghadirinya, sehingga silaturahmi bisa dilaksanakan antara pimpinan pesantren itu dengan sebaik-baiknya. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Maron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gubernur Jambi Haji Hasan Basri Agus. Terima kasih. Bidaruni barokati makarumatihim wa nakhususan ila arhi jami masyayikhina alladhi dhukira ismuhum fi hadzal majlis wa ila jami' awliya'i ta'ala ina makanu husan awliya'i tis'ah alladhi balagutina fi budatina Indonesia wa ila jami' awliya'i ta'ala alladhina fi Jambi wa nakhususan ila hadrati Sultan Taha Jambi wa ali baitihi wa ila jami' abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati masyarikil ardi la maghribiha wa miyamniha ila shimaliha min qabla qaflatuna tamma ila yaumil qiyamah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nawaitu dzikra taqarruban ilallahi wa khurujan 'an jamil ma'asi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha illallah 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 Sayyid. Pada siang hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim pada haflah di Pondok Pesantren Al Anwar ini. Banyak hal yang bisa saya ambil hikmah. Saya kesini pertama silaturahim kepada keluarga besar Pondok Al Anwar ini. Yang kedua silaturahim dengan para alumni dan juga silaturahim dengan panjenengan semua. Semoga amal silaturahim kita ini menjadi kebaikan yang berkelanjutan, menambah kekuatan iman kita, menambah kebaikan Islam kita, menambah faedah hidup kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin yang muliakan, yang saya muliakan, pada hari ini diadakan wisuda atau haflah dalam rangka akhir sana. Alhamdulillah bisa diadakan di pesantren ini. Semoga ini betul-betul menjadi generasi yang terhormat, yang bermartabat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Para hadirin hadirat saya yang muliakan, yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah harapan kita dari generasi pesantren ini. Kita berharap generasi-generasi yang militan, tidak hanya sekedar ilmuwan, tidak hanya sekedar orang alim, tapi yang punya jiwa keulamaan. Banyak orang pandai tapi tidak punya jiwa keulamaan, tidak punya jiwa kepemimpinan, tidak punya jiwa pengabdi pada masyarakat. Nah, kita berharap insya Allah di pondok ini, karena pondok pesantren itu melahirkan pembangunan mahasiswa seutuhnya, tidak sekedar diberikan pendidikan formalitas belajar mengajar, tapi diadakan keteladanan,
dan penjiwaan ilmu itu sendiri di dalam pondok, sehingga di dalam pondok pesantren betul-betul diadakan sistem pendidikan yang fleksibel dan lengkap, karena tidak hanya sekedar formal belajar mengajar, tidak sekedar mencari memburu ilmu dalam arti prestasi, tapi tidak lupa adalah pembangunan leadership, yaitu akhlak dan mental. Karena masyarakat kita yang butuh adalah keteladanan itu. Walaupun ilmu adalah bagian daripada pokok, tapi kita banyak melihat orang yang sekedar berilmu tapi tidak bisa menjadi teladan di masyarakatnya. Banyak orang punya banyak ilmu tapi justru yang problem adalah dirinya sendiri. Nah, kita berharap tidak begitu. Banyak orang yang punya bekal ilmu tapi justru dia menjadi problem di tengah masyarakat. Ini sangat ironis, karena tidak punya jiwa leadership alias mental spiritual yang baik, tidak punya fondasi akhlak yang baik. Nah, ini yang biasa terjadi seperti itu. Padahal kita yang banyak berharap, daripada tadi disampaikan Pak yang mewakili dari gubernur tadi, saya sepakat itu, bahwasanya diharap mentalitas generasi kita ini diharap adalah sebagai fondasi bangsa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita tidak sekedar memburu prestasi, tapi yang memang ilmu adalah bagian yang harus kita jadikan tonggak utama. Tapi jangan lupa leadershipnya adalah akhlak dan mental. Banyak orang pandai tapi justru dia menjadi beban di masyarakatnya. Dia menjadi orang yang menjadi sampah di lingkungannya. Ini sangat ironis. Ya, kita berharap insya Allah generasi pesantren tidak begitu, karena di sini sudah dididik tidak hanya sekedar belajar mengajar, tapi ada juga pendidikan keteladanan, yaitu keteladanan dari dewan guru, keteladanan dari dewan pengasuh, dan juga dididik kehidupan yang mandiri, karena di pondok ini diajarkan hidup yang fleksibel, yang sederhana, sehingga nanti di tengah masyarakat santri-santri ini tidak bingung lagi menghadapi dunia yang ragam. Nah, ini kita berharap begitu, kita yakin begitu. Sudah tidak disangsikan lagi, pesantren adalah embrio daripada para pejuang dan para pahlawan. Jadi dari sejarah yang lalu sudah kita lihat para pahlawan, para pengabdi di masyarakat, para militansi dalam perjuangan di tengah berbangsa bernegara itu lahir dari pesantren. Jadi kita janganlah menjadi orang yang merasa termarginalkan. Janganlah pesantren merubah wajah, karena pesantren adalah pendidikan yang sudah teruji di masa lalu. Jangan hanya opini, tergerus opini adanya pandangan salafiyah itu adalah pesantren kuno. Oh, enggak begitu. Yang dimaksud dengan salafiyah itu adalah ala thariqatis salaf, mengikuti jejak para ulama salaf yang sudah teruji dan nyata. Beliau adalah bagian daripada generasi masa lalu. Beliau melahirkan para pahlawan, melahirkan para pejuang, para militansi, pengabdi di tengah masyarakat dengan keikhlasan dan ketulusan jiwanya. Ini tidak murah. Berbeda sekedar pendidikan era sekarang yang mengejar formalitas, prestasi belaka, hanya mengejar sekedar simbolis. Panjenengan lihat, mereka bukan militansi, mereka bukan pejuang, bahkan mereka adalah pecundang. Ketika mereka menjadi bagian di tengah tantangan problem masyarakat, tidak ada lagi militansi, tidak ada lagi pengabdian, yang adalah formalitas dan identitas. Mereka mengatakan ketika mereka ada di tengah masyarakat, masyarakat membutuhkan, walaupun keadaan darurat pun mereka masih menjawab dengan formalitasnya. Kira-kira kalau saya ngabdi dapat apa? Inilah yang terjadi di lingkungan kita. Sehingga tidak ada lagi jiwa kepahlawanan. Malah sekarang tidak ada ideologi patriotisme, itu sangat jauh. Jangan dianggap orang dulu itu orang kuno. Panjen pirsa penggagas dasar negara kita Pancasila itu adalah para ulama, para pejuang adalah dulu lahir dari pesantren. Jadi jangan dianggap orang dulu itu orang yang kolot, nggak tahu.
Justru kita ini yang orang sekarang yang masih dipertanyakan militansinya, ketulusannya, bukti daripada kemampuan kita dalam menghadapi dunia yang global ini. Ini yang perlu masih dipertanyakan. Banyak orang berprestasi tapi ternyata juga menjadi sampah di masyarakat. Itu para koruptor itu bagian seperti itu juga. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap, saya yakin dari pesantren ini adalah kader-kader yang terhormat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Maka kalau kita menjadi bagian dalam dunia Islam, maka kita bukan orang yang murahan. Saya yakin begitu. Tapi umat Islam harus betul-betul mewujudkan itu. Janganlah justru umat Islam itu adalah problem dalam dinamika dakwah Islam itu sendiri. Sekarang kalau berbicara bagaimana meningkatkan kualitas Islam, umat Islam itu sendiri, meningkatkan kualitas generasi Islam sekarang, ini yang perlu justru menjadi pertanyaan, siapkah kita ini menjadi bagian itu? Karena ternyata umat Islam sendiri yang menjadi problem itu juga. Kenyataan banyak umat Islam yang sudah tergerus zaman, hanya menganggap agama adalah formalitas belaka, bahkan menganggap agama adalah beban dalam kehidupannya. Banyak orang menganggap nutup aurat hanya sekedar budaya. Nah, ini sekarang sudah terlihat. Kadang-kadang orang berkerudung itu hanya menyesuaikan ketika pengajian dan kondangan saja. Ini sekarang sudah banyak. Ketika suruh pakai baju muslim, dia tidak bangga, bahkan dia merasa terganggu. Lama-lama jangan pakai kerudung, lama-lama nanti sumuk, bisa penguk. Itu kalau orang Jawa itu ada yang kayak gitu. Ini wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Ini gambaran kemunduran nilai-nilai Islam di dalam jiwa umat Islam karena tidak bangga dengan nilai Islam itu sendiri. Untuk sekedar mengikuti jejak nilainya saja sudah tidak, apalagi pemahaman dan pengertian yang sebenarnya. Ini padahal sekarang umat Islam banyak yang tergerus seperti itu. Mereka ini banyak tantangan. Makanya saya mendorong kepada wali santri, bersemangatlah. Ini baru tahap pemula. Moga-moga Anda bagian dari rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah Ta'ala akan merahmati, memberkati orang tua yang peduli dan perhatian pada anaknya, memikirkan bagaimana generasi itu menjadi bagian perjuangan yang berkelanjutan. Jangan lupa Nabi mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum fi zamanin ghairi zamanikum." Didiklah dan siapkanlah generasimu, berikanlah bekal ilmu karena dia akan hidup di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Berarti kita harus membuat generasi baru yang bisa membuat sejarah baru. Tapi jangan lupakan hadis Nabi juga, sebaik-baik generasi ayyasilar rajul wudda abihi. Sebaik-baik generasi adalah orang yang selalu berpegangan pada nilai-nilai luhur sejarah masa lalu. Jadi sebaik-baik generasi adalah al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bisa memegang sejarah masa lalu, tapi juga bisa membuat sejarah baru. Jangan lupa, ini tantangan bagi kita. Banyak orang menjadikan anak itu komoditas, tidak dijadikan bagaimana anak itu berkualitas. Ini tantangan orang tua. Nabi mengatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Sebaik-baik orang tua adalah yang peduli pada anaknya, perhatian. Orang yang selalu menetapi kewajibannya, melaksanakan kewajibannya, tidak berpikir bagaimana mendapat haknya. Nah, ini orang tua yang baik. Tapi kebanyakan orang tua tidak begitu. Yang lebih banyak terjadi adalah kebanyakan orang tua bagaimana menuntut hak atas anaknya, tapi tidak berpikir bagaimana melaksanakan kewajibannya. Sehingga anak ini hanya sekedar komoditas, bukan bagaimana anak dijadikan berkualitas. Banyak orang menuntut hak atas anaknya, bagaimana anak itu harus berbakti kepada dirinya. Dia mengatakan bahwa anak itu adalah bagian dari generasinya, maka dia harus takzim, dia harus hormat, dia harus berbakti, dia harus baik kepada orang tuanya. Wah, ini sangat otoriter. Memang itu benar apa yang dikatakan, tapi sangatlah berlebihan. Karena yang seharusnya tidak begitu, harus seiring. Sebaik-baik orang tua adalah orang yang mematuhi kewajibannya. Tidak perlu menuntut hak. Kalau anak itu nanti soleh, pasti dia akan mendapatkan bagian dari haknya, orang tua begitu. Tapi yang terjadi tidak begitu.
kebanyakan orang adalah menjadikan anak itu komoditas. Bagaimana menuntut hak atas anaknya, ini tidak baik. Seyogianya orang tua itu seyogianya adalah bagaimana dia melaksanakan amanat dari Tuhan. Sehingga dia jangan lupa qu anfusakum wa ahlikum naro. Janganlah orang tua menjadi fitnah untuk anaknya, karena anak itu lahir suci, dia tidak punya